Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan pusat artikel rohani Kristen media rohani Parakletos. Kali ini pembacaan artikel rohani Kristen dengan judul Dekrit Raja di atas segala raja part 5, sekali untuk selamanya. Dekrit kali ini adalah puncak dari semua dekrit yang pernah diberikan kepada umat manusia. Karena setelahnya Tuhan Allah tidak akan pernah lagi mengeluarkan dekrit. Siapa penerima dekrit terakhir? Dia adalah Yesus yang bergelar Kristus, dan artinya yang diurapi. Dan Mesias dalam bahasa Ibrani artinya sama, yang diurapi. Mengapa harus Yesus yang menerima dekrit pamungkas tersebut? Karena semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi penyelamat manusia yang terbelenggu oleh dosa, hanya Dia. Tidak ada yang lain, seorang pun tidak. Yang dibutuhkan oleh Tuhan Allah untuk menerima tanggung jawab itu hanya dirinya. Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati yang tidak ada cacat celanya sedikit pun jika dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Sebab orang yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak akan bisa keluar dari belenggu tersebut, baik kecuali ada yang mengeluarkannya. Oleh karena itu hanya Yesus sendiri yang sanggup mengemban misi di atas. Hal itu senada dengan yang telah ditulis oleh tabib Lukas di dalam Injilnya yang mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini hanya ingin menegaskan tentang peran serta dan bagaimana anak manusia di dalam menjalankan misi Allah itu. Kata mencari tidak bisa dipisahkan dari kata hilang. Kata hilang ini berkenaan dengan orang yang jatuh ke dalam dosa, artinya lepas dari tangan Allah dan dikuasai oleh iblis. Rasul Paulus memaknai dosa manusia itu dengan kata hilang. Oleh karenanya, supaya bisa diketemukan harus ada kata kerja mencari, dan itu harus sampai dapat diketemukan. Mulai dari hakim, nabi, imam, dan yang lainnya, mereka tidak ada yang sanggup menemukan yang hilang itu. Mengapa mereka tidak bisa menemukan yang hilang itu? Karena mereka tidak mempunyai syarat yang dibutuhkan sebagai seorang yang diutus untuk mencari yang hilang tersebut. Mereka yang diutus mencari sebelum Yesus mempunyai permasalahan yang sama dengan yang hilang, yaitu alat penukar. Sebab ada harga yang harus dibayar, atau dengan kata lain minta penebusan. Dan mereka yang telah diutus sebelumnya tidak punya kapasitas yang cukup. Oleh karena itu wajar apabila mereka gagal dalam menjalankan tugasnya. Yang menguasai manusia pasca hilang dari Allah tidak mau mengembalikan begitu saja tanpa imbalan apapun atau gratis, tetapi minta tebusan, dan yang dijadikan tebusannya itu bukan harta benda, permata kemewahan serta jabatan, tetapi ia minta nyawa manusia atau darah yang ditumpahkan. Hal ini yang menjadi persoalan, siapa yang mau dan apakah semua orang mau dan bisa. Dan semua orang tidak mau menjadi jaminan untuk penebusan. Seandainya ada yang mau pun, tetapi visi dan misinya berbeda dengan Allah. Karena manusia satu dengan manusia yang lain mempunyai problem yang sama, yaitu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan yang sanggup melaksanakan visi dan misi Allah Bapa untuk menebus dosa manusia dari cengkraman iblis hanya manusia sejati, tetapi juga Allah sejati, dan itu hanya ada pada diri Yesus Kristus. Sebab Dialah dikandung dari Roh Kudus oleh darah Maria, sedangkan manusia yang lain dikandung dari seorang ibu dari hubungan dengan seorang laki-laki dan perempuan, baik itu suami istri atau hubungan laki-laki dengan perempuan, sehingga tidak bisa melakukan visi dan misi penyelamatan itu.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kehadiran Dia di bumi ini berarti Yesus telah mendegradasi dirinya sendiri, karena Ia adalah yang Maha Kudus, sedangkan manusia penuh dengan dosa. Tetapi Yesus berada di tengah-tengah mereka, meninggalkan tahta kerajaan surga dan kekayaannya, rela menjadi miskin supaya manusia menjadi kaya. Kata kedatangannya untuk melayani bukan untuk dilayani, artinya dari seorang raja menjadi hamba. Dengan kata lain, Dia adalah Allah yang empati, peduli dan mengasihi umat manusia. Manusia mana yang sanggup mengubah dirinya dari seorang raja menjadi hamba, dari seorang raja menjadi seorang hamba selain nama Yesus? Bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, yang telah menyerahkan nyawanya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah Bapa kita menyerahkan dirinya untuk nyawanya, karena hanya dengan hal itu manusia dapat diangkat dari lumpur dosa dan penderitaan kekal. Misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus hanya satu kali untuk selamanya dan tidak akan bisa diulang 2 atau 3 kali, yaitu sekali genap. Mengapa demikian? Karena pekerjaan Kristus itu sempurna, tidak ada cacat celah sama sekali. Oleh karena itu tidak ada yang bisa meniru atau memplagiat pekerjaannya. Jika ada yang ingin meniru, tentu saja bisa, tetapi pekerjaan itu tentu akan menjadi sia-sia belaka, sebab tidak akan ada manfaatnya begitu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, sebab orang berdosa tidak akan bisa melaksanakan pekerjaan dengan sempurna seperti yang dilakukan Yesus. Peristiwa kerja Yesus dalam penyelamatan untuk manusia dari belenggu dosa, khususnya kita yang bukan berasal dari umat pilihan Allah, adalah suatu keuntungan yang besar dalam hidup kita. Mengapa demikian? Oleh karena bangsa Israel melakukan penolakan terhadap kedatangan Mesias dan atau Yesus Kristus yang diurapi Tuhan Allah untuk menjadi juru selamat. Karena mengalami penolakan dan penganiayaan, sehingga para rasul, para murid Yesus yang lainnya mengalihkan perhatian di dalam pemberitaan keselamatan kepada bangsa lain, termasuk kita yang ada di Indonesia juga mendapatkan kasih karunia-Nya. Maka dari itu tugas dan kewajiban kita adalah menjaga kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita dengan kekuatan dan kebenaran Tuhan. Amin.